Saya sudah bersama kuasa hukum istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Sang kuasa hukum adalah Patra M.Zen. Selamat malam, Bung Patra. Malam, Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Patra, saya mau double check dulu ya. Jadi Anda ini yang memberi kuasa itu Irjen Verdi Sambo atau Bu Putri? Bu Putri. Ibu Putri. Ya, jadi Anda adalah kuasa hukum Ibu Putri. Tapi kan kemudian itu disebutkan pada waktu LP itu kan terjadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya. Betul, ya. Nah, bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan, dibilang oleh Bareskrim begitu loh. Tidak saja unsurnya tidak terpenuhi. Ketika LP itu diserahkan atau laporan itu diberikan kepada Polres dan kemudian dilanjutkan di Polda Metro Jaya, itu kan lokus deliktinya kan di Duren 3 dan ternyata tidak terjadi pelecehan seksual. Kalau Anda mewakili Ibu Putri, Anda sendiri sudah mendengar kesaksian dari Ibu Putri atau Anda mendengar ini sebelumnya dari sang suami? Saya ini ya sempat membaca. Bukan, pertanyaan saya mendengar langsung dari Ibu Putri, bukan membaca. Mendengar langsung keterangan Ibu Putri tentang apa yang dialaminya dan apa yang... Kalau mendengar langsung saya enggak. Oh, jadi nggak pernah? Sebagai kuasa hukum Ibu Putri, Anda nggak pernah mendengar langsung apa yang terjadi pada dirinya? Gimana mau dengar langsung, nangis saja. LPSK datang dia nangis, saya yang datang nangis. Gimana mau nanya? Jadi Anda hanya baca? Iya. Orang kan harus ada empatinya, Mbak Rosi. Orang misalnya datang ke rumahnya, ya kita mau nanya apa kalau dia lagi nangis, dia lagi depresi. Makanya saya kaitannya dengan keterangan saya berikutnya. Jadi sebenarnya Anda nggak tahu apa-apa ya? Kalau dibilang untuk kejadian peristiwa yang dia sampaikan yang di prank ini, ya saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya ini, ya berpegangan pada hukum acara lah minimum, ya. Apa? Ada hasil kesimpulan psikolog medis yang menyatakan secara psikologis ya memang yang seperti disampaikan LPSK tadi misalnya. Yang kedua, laporan yang sudah berjalan bahwa ada sampai laporan itu naik sidik. Gimana saya nggak percaya? Lalu melihat langsung beberapa kali beliau ya menangis. Apa alasan saya deh kalau misalnya saya nggak percaya begitu? Apa alasan saya? Bahwa kemudian ternyata ya itu ternyata tidak ada yang namanya kekerasan seksual di Saguling, ya itu udah belakangan. Anda nggak merasa malu? Merasa malu bahwa Anda yang selama ini semangat berbicara kepercayaan, trustworthy, ternyata dari sejak awal Anda sendiri dibohongi oleh klien Anda. Makanya saya selalu bilang, kalau ada perempuan yang melapor, perempuan minta dampingi, saya harus percaya sampai terbukti sebaliknya. Tapi kalau bilang di malu, bukan malu lagi nih. Apa? Ya, ternyata ya memang nggak ada. Mundur dong dari pengacara.